Pegadaian Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, aku Eli Sintawati dengan NIM 2008913 dari Prodi Akuntansi B 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pegadaian syariah. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, terdapat bermacam-macam cara untuk mendapatkan uang. Salah satunya yaitu dengan cara rohan atau gadai. Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dari gadai. Sebenarnya apa sih pegadaian syariah itu? Gadai dalam fikih disebut arohan. Arohan adalah menahan salah satu harta milik sepeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rohan merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang punya nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh untuk mengambil utangnya. Lalu yang selanjutnya ada landasan hukum dari pegadaian syariah. Dasar hukum dari rohan sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada 4 dasar utama. Di antaranya yaitu: yang pertama, ada Al-Quran. Yang kedua, ada hadis. Yang ketiga, ada ijma. Dan yang terakhir yaitu fatwa DSN MUI. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Landasan hukum pegadaian syariah yang pertama yaitu Al-Quran. Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk memperbolehkannya rohan yakni bersumber pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai. Lalu yang kedua yaitu ada hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Lalu, sumber yang ketiga yaitu ada ijma. Para ulama sepakat memperbolehkan akad rohan, yaitu dari Al-Juhaili, Al-Fiqh, Al-Islami, wa Adilatuhu, tahun 1985, volume 181. Lalu untuk sumber yang terakhirnya yaitu ada Fatwa DSN MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 ini menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rohan dibolehkan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada akad dari pegadaian syariah. Yang pertama yaitu ada rohan. Akad rohan menjadi awal berlakunya proses penahanan barang milik peminjam sebagai jaminan dari uang yang diterima. Karenanya, dengan akad ini, pihak pegadaian memiliki hak untuk menahan barang jaminan untuk uang nasabah. Adapun orang yang menggadaikan disebut sebagai rahin, sedangkan orang yang menerima gadai disebut murtahin. Barang yang digadaikan ini disebut dengan marhun, dan utang yang diberikan disebut marhun bih. Dan untuk akad yang keduanya yaitu ada ijaroh. Ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna untuk barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa. Hanya saja tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan barang yang dimaksud. Untuk akad ijaroh ini terdapat beberapa rukun seperti orang yang berakad seperti rahin dan murtahin, ada ijab kabul, marhun, dan marhun bih. Selanjutnya yaitu mengenai rukun-rukun dari rohan. Yang pertama yaitu ada akid, yaitu orang yang berakad. Yang kedua yaitu ada ma'qud alaih, yang artinya yaitu barang yang diakadkan. Akid atau orang yang berakad meliputi 2 hal, diantaranya yaitu yang pertama ada murtahin, yaitu orang yang berpiutang dan menerima barang gadai. Yang kedua yaitu ada rohin, yaitu orang yang menggadaikan barangnya. Lalu untuk ma'qud alaih atau barang yang diakadkan, ini meliputi 2 hal, diantaranya yaitu yang pertama ada marhun, yaitu barang yang digadaikan.
Yang kedua ada marhun bihi atau hutang yang karenanya diadakan akad rohan ini. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat dari rohan. Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka ada pula ketentuan lain berupa syarat-syarat rohan yang dimaksud. Di antaranya yaitu terdiri atas, yang pertama ada sigat. Sigat merupakan ucapan berupa ijab qabul yaitu serah terima antara pihak penggadai dengan penerima gadai. Syarat rohan yang kedua yaitu pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum. Maksudnya yaitu pihak rohin dan murtahin cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan akil balik, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Lalu syarat rohan yang ketiga yaitu ada marhun bih, yaitu hutang. Syarat rohan yang keempat yaitu ada marhun, yaitu harta yang dipegang oleh murtahin atau wakilnya sebagai jaminan utang. Dalam hal ini, ada syarat dan rukun terkait pelaku dan objek gadaian yang mesti dipenuhi. Pelaku harus balik dan cakap hukum, sedangkan objek yang digadai mesti memiliki nilai ekonomis, bisa dijual dengan nilai yang seimbang, bisa dimanfaatkan, jelas dapat ditentukan secara spesifik, dan tidak terkait dengan hak kepemilikan orang lain. Demikian pula dengan marhun bih yang diberikan mesti jelas dengan jatuh tempo yang juga jelas. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme dari rohan. Mekanisme rohan ini cukuplah mudah untuk dipahami. Adapun melalui akad rohan ini nasabah memberikan barang jaminan dan selanjutnya pihak pegadaian akan menyimpan barang jaminan di tempat yang sudah disediakan. Dalam hal ini, pihak pegadaian dibenarkan untuk mengenakan biaya sewa kepada pihak nasabah dengan jumlah sesuai kesepakatan bersama, sehingga pihak pegadaian mendapatkan keuntungan dari biaya sewa tempat dan bukan bunga dari besar uang yang dipinjamkan. Selanjutnya yaitu mengenai produk pegadaian syariah. Yang pertama yaitu produk gadai sistem angsuran, di mana kredit untuk pengusaha mikro atau kecil dengan sistem gadai dan pelunasan pinjaman secara angsuran bulanan. Yang kedua yaitu ada produk investasi emas, di mana pegadaian menjual produk investasi berupa emas batangan dengan kadar 99,99% atau emas murni 24 karat dan bersertifikat internasional, di mana keping yang paling kecil 1 gram sampai dengan 1000 gram, pembayaran secara cash maupun kredit. Keuntungan dari produk ini yaitu kemudahan untuk menjual kembali dan potensi kenaikan nilai dalam jangka panjang. Produk pegadaian syariah yang ketiga yaitu produk jasa taksiran. Poin yang pertamanya yaitu layanan pengujian barang bergerak guna menilai harga barang bergerak milik nasabah. Poin yang keduanya yaitu menambah keyakinan dalam bertransaksi utamanya seperti emas, berlian, terkait kadar, keaslian, dan kualifikasi. Lalu produk yang keempatnya yaitu produk jasa titipan. Poin yang pertamanya yaitu layanan penyimpanan barang sebagai barang titipan sementara di pegadaian. Dan poin keduanya yaitu tinggalkan rumah atau tempat tinggal dengan tenang barang berharga dititipkan di pegadaian. Lalu untuk produk yang kelimanya yaitu produk jasa sertifikasi. Poin yang pertamanya yaitu layanan pengujian dan atau penilaian keaslian dan kualitas batu permata, logam mulia, dan batu-batuan berharga lainnya dengan sertifikasi khusus. Poin yang keduanya yaitu dengan adanya sertifikat batu mulia yang dikeluarkan oleh lembaga terpercaya, maka keyakinan akan kualitas batu mulia yang dimiliki serta transaksi jual beli batu mulia dapat dilakukan dengan keyakinan dan terhindar dari tindak penipuan. Lalu untuk produk yang keenam yaitu produk jasa lainnya, yaitu melayani kebutuhan sehari-hari. Lalu, bagaimana hukum pengambilan manfaat dari marhun? Jumhur ulama fikih selain ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut karena barang itu bukan miliknya. Jumhur ulama berpendapat seperti itu karena didasari oleh sabda Rasulullah yang artinya tidak tertutup gadai demi pemiliknya baik hasil maupun resiko yang timbul dari barang tersebut menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Maka dari itu, harta gadai tetap menjadi milik mutlak si pihak penggadai atau rohin.
Adapun jika murtahin ingin menggunakannya, maka harus dengan seizin dari rohin. Lalu bagaimana jika terjadi resiko kerusakan marhun? Mengenai hal ini, kalangan ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Syafi'iyah, murtahin menanggung resiko kehilangan atau kerusakan marhun apabila marhun itu rusak atau hilang karena disia-siakan murtahin. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Lalu bagaimana penyelesaian dari rohin ini? Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, maka dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat. Misalkan ketika akad gadai diucapkan seperti, apabila rohin tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran hutang. Syarat berupa ucapan seperti itu sangat dilarang, sebab ada kemungkinan bahwa pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar hutang, harga marhun akan lebih kecil daripada hutang rohen yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya, ada kemungkinan juga bahwa harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada hutang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rohin. Berikutnya yaitu mengenai perbedaan dari pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, di mana pada pegadaian konvensional, gadai konvensional ini berdasarkan kepada ketentuan gadai, sedangkan di pegadaian syariah, gadai syariah ini dijalankan berdasarkan pada ketentuan akad rohen dalam Islam. Lalu, di pegadaian konvensional berdasarkan satu akad saja, yaitu perjanjian pinjaman yang adanya tambahan pengembalian dilihat pinjaman yang diberikan. Sementara di pegadaian syariah menggunakan akad rohen, akad pinjaman, dan akad ijaroh dalam produk gadai syariahnya. Lalu, di pegadaian konvensional berasal dari bunga pinjaman yang dibebankan kepada nasabah. Sedangkan di pegadaian syariah, yaitu berasal dari jasa pemeliharaan, jasa penjagaan, biaya penitipan, dan biaya penaksiran. Lalu, untuk pegadaian konvensional, itu memberikan batasan penggunaan akad gadai hanya untuk benda bergerak, seperti barang elektronik, emas, dan kendaraan. Namun, di pegadaian syariah, itu berlaku untuk semua jenis barang, yaitu baik benda bergerak maupun tak bergerak, seperti sertifikat tanah. Untuk lebih memahami rohen, berikut adalah contoh kasus dari rohen dalam kehidupan sehari-hari. Kasusnya yaitu, di sebagian pedesaan di daerah Kairo, Mesir, tengah marak pegadaian lahan-lahan pertanian. Ilustrasinya yaitu seperti seseorang yang memerlukan uang, lalu meminjam uang dari orang lain. Sebagai imbalannya, si pemilik uang atau murtahin mengambil lahan pertanian milik orang yang meminjam atau rohin sebagai barang gadaian. Murtahin mengambil tanah tersebut, memanfaatkan buah-buahannya atau apa yang dihasilkan dari kebun tersebut. Adapun rohin tidak mengambil hasil bumi itu sama sekali. Selanjutnya, tanah pertanian justru berada di bawah pengelolaan murtahin hingga rohin melunasi pinjamannya. Bagaimana hukum dari kasus pengambilan hasil bumi di tengah perjanjian gadai tanah pertanian seperti ilustrasi tersebut? Penyelesaian untuk kasus tersebut yaitu, sebagaimana penjelasan dari penyelesaian rohen sebelumnya, barang siapa yang mengutangi atau meminjami, ia tidak boleh mensyaratkan kepada orang yang berutang berupa suatu manfaat atau faedah sebagai imbalan atas peminjaman tersebut. Para ulama telah sepakat menyepakati mengenai hal ini. Di antara contoh manfaat yang dimaksud tersebut adalah apa yang telah disebutkan dalam pertanyaan, yaitu pergadaian sebuah tanah oleh pihak rohin kepada murtahin. Lalu pemanfaatannya diserahkan kepada pihak murtahin hingga pengembalian pinjaman yang menjadi kewajiban rohin selaku pemilik tanah. Demikian pula dalam hal tanggungan. Tidak boleh bagi murtahin untuk memetik hasil bumi atau memanfaatkannya sebagai imbalan atas tempo yang diberikan kepada rohin. Sebab maksud dari rohin atau gadai adalah jaminan demi memperoleh hutang atau pinjaman, bukan sebagai imbalan dari pemberi hutang. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.